Ya, selamat malam Mbak. Ini yang beberapa kali kita mengadakan pertemuan. Pada kesempatan ini saya mau menanyakan tentang ada hubungannya dengan energi alam yang kemarin. Misalnya untuk penyakit yang dapat disembuhkan melalui energi alam itu biasanya penyakitnya seperti apa Mbak? Kan ada penyakit medis dan non medis. Selamat malam juga Pak. Untuk penyembuhan penyakit menggunakan energi ada dua kategori ya, itu penyakit medis sama non medis. Itu sebetulnya untuk hampir semua penyakit medis bisa. Untuk medis ini bisa nih, hampir semua. Cuma ya harus diteliti dulu sakit medisnya apa. Terus di bagian mana, karena kan kalau kita bicara organ tubuh ini banyak, bicara penyakitnya juga banyak. Untuk para pemula juga harus sedikit banyak gali pengetahuan tentang penyakit medis. Lalu untuk penyakit non medis ini biasa dari mulai gangguan goib. Nah, di Indonesia itu yang paling rendah ini ketempelan misalnya, misalnya ketempelan atau kerasukan roh jahat atau makhluk halus yang bersifat negatif, atau dapat kiriman sihir juga bisa. Maksudnya seperti itu. Terus untuk penanganan, penanganan ini kalau medis alangkah baiknya misal si orang yang perlu pertolongan kita ini dia cek dulu ke dokter atau ke rumah sakit untuk lihat diagnosanya sakitnya apa, ya kan. Lalu datang ke kita bantu dengan terapi energi alam. Kita bisa bantu itu sambil dicek perubahannya gitu. Dan di beberapa penyakit medis misal yang sudah yang berat-berat ya, itu kan juga perlu penanganan kan dari medisnya. Jadi nggak apa-apa dikombinasikan dengan minum obat gitu kan bisa, sambil kita bantu terapi. Nah, untuk jangka waktunya sendiri ini relatif Pak, tergantung beratnya. Kalau dia sudah lama sakitnya itu memang juga proses penyembuhannya ya lama. Dilihat juga sakitnya apa ini kan. Nah, untuk yang non medis hampir sama sih sebetulnya gitu. Contoh misal kayak ketempelan ya. Ketempelan ini saya ngalamin ya kasus nyata yang pernah saya tangani. Ini kalau sudah terlalu lama kan dia hampir betul-betul menyatu Pak. Nah ini juga kita harus detail, jadi cari tahu dulu. Maksudnya kita harus bisa deteksi, cari informasi lewat energi yang dihasilkan dari makhluk tersebut sudah berapa lama dia ikut orang ini. Terus dicari tahu. Nah lalu kenapa dia nempel di orang tersebut, itu apa dasarnya, atau karena kesalahan si manusia, atau dia sekedar keinginan dia sendiri untuk ikut, atau ada yang menyuruh. Nah biasanya kalau yang disuruh ini dicampur dengan ilmu sihir. Terus juga pakai contoh misal ilmu voodoo ya. Voodoo itu kan perpaduan antara ilmu goib yang negatif dengan makhluk-makhluk goib yang negatif juga. Jadi ini dikolaborasi. Kurang lebih seperti itu sih. Berarti kalau seperti itu penyakit non medis itu misalnya seperti santet Mbak ya. Kalau itu bisa berubah jadi penyakit medis ya Mbak ya, kalau terlalu lama. Santet bisa Pak. Kalau kita bicara santet atau voodoo versi luar negeri ini kan voodoo. Namanya di Indonesia lebih dikenal dengan santet. Iya. Di
di tahun-tahun yang lampau ya, sekitar era 80-an, 90-an, rata-rata mereka kirim santet ini langsung membunuh. Oh iya. Jadi tanpa disiksa dulu, si target ini dalam kurun waktu misal 1-3 hari ini sudah langsung mati. Nah, seiring perkembangan zaman dari tahun ke tahun yang saya pantau, ini terjadi perubahan, dan menurut saya ini kemajuan di dunia sihir. Di dunia sihir kemajuan ini gini, mereka kirim santet atau wudu, tidak langsung dibunuh si target, tidak langsung dimatikan, tapi disiksa dulu. Dengan cara apa? Merubah. Jadi para makhluk goib ini dengan media-media tertentu, dengan ilmu tertentu, ilmu sihir yang negatif tadi, mereka kirim ke target. Sasarannya ini kan dalam bentuk goib ya, lalu dirubah menjadi penyakit medis. Tujuannya agar tidak mudah terdeteksi. Itu satu. Jadi kan sulit kok, orang lihat kan ini penyakit medis. Gitu. Tapi nah, kalau yang nggak teliti akan menganggapnya sudah ini medis. Benar. Makanya perlu dilakukan penggalian lagi yang lebih dalam, pemeriksaan yang lebih lanjut untuk hal tersebut ya. Terus apa namanya? Dan biasanya yang seperti itu tergantung pesanannya Pak. Mungkin dia ingin menyiksa dulu, mati pelan-pelan karena dendam biasanya. Jadi kalau begitu jenis makhluk halus itu bisa digolongkan juga ya Mbak, kalau kondisinya seperti itu. Oke, kita ambil universalnya, kita bagi dua golongan dulu aja ya. Jadi dua golongan ini, satu golongan yang positif, makhluk goib yang positif, artinya mereka tidak berbuat jahat dan tidak mau diperintah untuk berbuat jahat. Nah, yang satu lagi golongan yang kedua, golongan yang negatif. Nah, mereka dimanfaatkan untuk hal-hal tertentu, ritual-ritual, biasanya ritual yang memang dark magic saya nyebut ya. Untuk ritual negatif itu mereka dipakai. Terus bisa diberi contoh Mbak, misalnya yang makhluk harus berenergi positif itu yang kegunaannya untuk apa atau gimana Mbak? Jenis makhluk halus atau makhluk goib yang positif ini bisa digunakan atau dimintakan membantu kita ya, sifatnya membantu. Misal untuk penyembuhan juga bisa kok mereka. Penyembuhan bisa. Lalu untuk lebih memberi ketenangan pada diri ya bisa, karena kan mereka punya energi yang positif tadi, bisa ngasih kita ketenangan. Terus untuk proteksi pun juga bisa. Tuh. Untuk pengusiran yang negatif bisa nggak? Bisa, untuk pengusiran yang negatif juga bisa. Tapi itu dilihat Pak dari tingkat power mereka, energi mereka. Jadi misalnya gini, kan juga bisa jadi kalah Pak kalau misalnya yang dilawan ini energi negatifnya di atas dia. Lebih tinggi dari yang positif ya Mbak ya. Kurang seperti itu, jadi harus dicek dulu aja. Misal kita si terapisnya ini atau si kita yang sebagai menyembuhkan ini harus tahu kekuatan musuh ini, kekuatan lawan ini seberapa. Lalu kita mau pakai energi seberapa, atau kita mau melibatkan makhluk halus yang energi positif tadi, mau pakai yang mana? Kita kan ukur dulu Pak semuanya. Jadi lebih rinci kalau di situ. Berarti semua itu kalau kita bisa untuk komunikasi dengan apa istilahnya makhluk halus itu, kita harus intens belajar itu ya Mbak. Meditasi penyerapan energi alam tadi ya Mbak ya. Iya, tahap awalnya meditasi dulu, terus fokuskan untuk menyerap dan menyatu lebih dengan empat inti alam. Karena kan itu juga unsur dari mereka. Makhluk-makhluk goib ini kan juga intinya kan dari situ.
inti energinya. Dari misalnya energi api ya Pak ya. Misal jin ya kan. Jin itu kan dia kan api, elemen utamanya. Iya. Gitu. Jadi kan untuk lebih mempermudah nanti. Oh iya. Untuk efek orang yang kena gangguan makhluk halus dalam jangka panjang dari segala aspek gimana ya Pak ya? Itu mungkin bisa jadi gila atau jadi apa seperti itu Pak. Kira-kira gimana Pak? Ya pada kasus nyata yang jadi gila pun banyak Pak. Gitu, karena terlambat penanganan atau yang dikirim ini memang powernya besar. Iya. Bisa dampak yang paling rendah misal begini, orang yang terkena gangguan makhluk halus yang sifatnya negatif ya atau yang bersifat buruk. Misal orang ini awalnya penyabar, ya karakternya tenang, terus pokoknya baiklah. Setelah terkena gangguan makhluk tersebut, karakternya berubah. Dia jadi temperamen gitu ya Pak ya? Temperamen, itu terus apa namanya? Sering menyakiti, gitu, dan lain sebagainya. Jadi penyimpangan psikologi, ada pengaruh dari makhluk tersebut ini kan bukan hanya ke energi Pak, tapi ke aspek psikologi, kejiwaan yang mereka mempengaruhi juga. Untuk mengajak si manusia tersebut ke hal-hal yang buruk. Berarti ya saat pembersihan diri itu yang sangat penting ya Mbak ya, untuk mengatasi gangguan di dalam diri kita, apa terutama seperti itu Mbak ya? Kuncinya di situ Mbak. Jadi jangan pernah ketika kita meditasi kan mungkin ada yang sudah terbiasa lalu fokusnya di peningkatan energinya kan. Nah, lalu dia coba-coba bermain dengan makhluk astral atau makhluk goib. Sampai lupa untuk membersihkan diri. Nah, itulah makanya kalau bisa di dalam rutinitas meditasi ini awali dengan pembersihan, akhiri juga dengan pembersihan. Berarti kalau perlu malah pemagaran juga Mbak ya? Sebagai tambahannya kan pakai pemagaran setelah dibersihkan gitu Mbak ya. Jadi biar kita bisa selalu waspada, jangan sampai lengah. Karena kalau udah bermain begitu kan kita sudah lintas dimensi Pak. Iya benar. Jadi dengan kita belajar secara rutin, peningkatan energi secara rutin, pastinya kita di samping bisa berkomunikasi dengan alam, juga bisa mendeteksi dengan adanya roh-roh halus Mbak ya. Kurang lebih seperti itu. Iya. Dan jangan pernah memaksakan diri. Misal ya, ada orang yang butuh bantuan kita untuk menangani gangguan dari makhluk goib ya, gangguan yang sifatnya menyakiti. Kita lihat dulu kapasitas kita. Kalau memang kita masih belum mampu, jangan dipaksakan. Karena pasti sedikit banyak ada efek nantinya. Gitu Pak. Jadi kalau kita lihat kita bisa tangani ini, hati kita yakin, ya kan? Terus kita scan dulu kan bisa Pak untuk memastikan. Oh ini bisa, masih ringan, kita bisa tangani sesuai kemampuan. Ya silakan. Tapi kalau ini berat ya tinggal bilang, ini saya tidak mampu, kan begitu. Atau belum mampu kan bisa. Berarti ini juga pakai pemanfaatan dengan mendengarkan suara hati yang seperti kemarin dijelaskan itu Mbak ya? Ya di awal saya sempat jelaskan untuk ikuti panduan dari kata hati atau kata batin, atau intuisi Anda nanti di situ kan, karena itu jawaban yang jujur Pak, jadi nggak perlu diragukan sih. Jadi kita bisa menilai kita itu saat mendeteksi itu mampu atau tidak untuk membersihkan si orang lain ya, kita pasien ya, kita seperti itu. Karena juga kan ada yang atau minimal begini, misalnya kesulitan untuk membaca informasi yang keluar dari hati, biasanya dengan ragu. Nah, kadang kita juga ragu nih, misalnya, waduh ini bisa apa enggak? Itu ragu aja lebih baik jangan.
Oh iya, itu suatu udah merupakan sinyal ya Mbah ya? Ya itu sudah sinyal bahwasanya nah, lebih baik jangan. Oh iya, iya. Terima kasih Mbah untuk sementara ini penjelasannya sudah sangat cukup, sangat bermanfaat. Mudah-mudahan nanti bisa saya pelajari lebih lanjut. Baik Pak, sama-sama, semoga bermanfaat. Terima kasih. Ya.